Iran menghujani Israel dengan ratusan rudal balistik pada hari Selasa malam. Serangan rudal Iran memicu sirine peringatan di sejumlah wilayah Israel. Rudal-rudal yang ditembakkan Iran terlihat melintas di langit kota Ramallah, tepi barat dan ibu kota Yordania, Amman. Sekitar 200 rudal ditembakkan ke dalam wilayah Israel. Serangan rudal ditargetkan pada 3 pangkalan militer Israel, di mana Iran mengklaim bahwa 90% rudal mengenai sasaran. Namun sebaliknya, pihak Israel mengklaim sebagian rudal yang ditembakkan Iran berhasil ditangkis dengan sistem pertahanan mereka. Sejumlah warga Israel merekam saat rudal Iran menghujam pusat kota Tel Aviv. Suara sirine peringatan terdengar di sudut-sudut kota Israel. Otoritas Israel mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Serangan ini menandai eskalasi serius dalam konflik antara Israel dan milisi Hizbullah dan Hamas. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Muhammad Bagheri, bahkan mengancam akan lebih meningkatkan serangan lanjutan ke Israel. Bombardir rudal Iran pada hari Selasa kemarin merupakan serangan kedua Iran terhadap Israel di tahun ini. Serangan kali ini adalah respons atas tewasnya pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dan Komandan Garda Revolusi Iran, Abbas Nilforousan, dalam serangan Israel di Beirut, Lebanon pada akhir September. Disinggung pula tewasnya pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Juli lalu, namun Israel mengaku tak bertanggung jawab atas kematian Haniyeh. Usai serangan, saudara, Presiden Iran memberikan peringatan akan ada tindakan yang lebih dahsyat jika Israel terus melanjutkan operasi militernya di Lebanon. Selama ini, Iran memiliki sekutu Hizbullah dan di Lebanon, Hamas di Gaza, serta Houthi di Yaman. کشورهای اروپایی، آمریکا باید این جانی رو سر جاش بنشونم که دست از این کاراش برداره، چون اگه بخواد ادامه بده به این سادگی نیست. دفعه دیگه اگه بخواد کاری بکنه که امنیت ما رو به هم بزنه، ما هم امنیت اونا رو قادریم به هم بزنیم و قطعا اگر اونا بخوان کاری خلاف اون مسائل رو انجام بدن، پاسخهای بسیار محکمتر از اینی رو خواهند گرفت که دیشب نشون داده شد. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan rudal Iran telah digagalkan oleh sistem pertahanan udara mereka. Netanyahu juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang sudah mendukung pertahanan Israel. Netanyahu menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dan akan membayarnya. אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Sementara itu, pasca Iran membombardir Israel dengan ratusan rudal, Israel kembali menyerang Beirut, Lebanon pada hari Rabu dini hari. Ledakan terdengar di kota Beirut, Lebanon sesaat setelah serangan rudal Iran ke Israel. Sebelumnya, Israel ini telah memerintahkan penduduk di selatan Lebanon untuk meninggalkan rumah mereka. Israel mengklaim jika target pada serangan ini adalah Hizbullah. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak serangan Israel yang dilakukan pada 23 September lalu, korban tewas berjumlah 1.073 orang, lebih dari 2.900 orang luka-luka. Belum selesai konflik di Gaza, Israel meningkatkan agresi ke Lebanon dengan klaim untuk melumpuhkan Hizbullah. Tak hanya menyerang melalui udara, tetapi juga baru-baru ini Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon. Di Palestina, lebih dari 40.000 jiwa melayang akibat konflik. Kini di Lebanon, 1.000 orang meninggal dunia sejak pertengahan September 2024. Saudara, pada 17 September lalu, Lebanon sempat diguncang dengan teror ledakan misterius dari alat-alat komunikasi dan elektronik. Teror ledakan itu berlangsung selama 2 hari. Ratusan pager dan walkie-talkie milik anggota kelompok Hizbullah tiba-tiba meledak di seluruh penjuru Lebanon.
Setidaknya ada 37 orang tewas dan nyaris 3.000 orang terluka. Sejak konflik dengan Israel meningkat pada 6 bulan lalu, anggota kelompok Hizbullah memang mempergunakan pager sebagai alat komunikasi, di mana tidak ada pihak yang mengklaim melakukan serangan ini. Dan saudara, semenjak teror ledakan pagar itu, serangan demi serangan terjadi di Lebanon. Salah satunya saat sebuah video amatir merekam detik-detik saat serangan Israel mendarat di Haifa, daerah pinggiran Beirut pada 28 September lalu. Terlihat ledakan yang diikuti dengan dentuman keras dan asap tebal. Serangan dalam beberapa hari meratakan sejumlah gedung tinggi. Dari Israel sendiri mengatakan ledakan-ledakan besar menargetkan markas dan pemimpin Hizbullah. Israel mengklaim serangannya ke pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut pada 27 September 2024 telah menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Lebih lanjut, Israel berniat untuk melakukan lebih banyak serangan kepada Hizbullah. Militer Israel menetapkan status siaga tinggi dan bersiap menghadapi eskalasi yang lebih luas. Israel juga berencana mengerahkan tentara cadangan tambahan mengingat ketegangan di Lebanon yang meningkat. Serangan Israel juga mengenai kamp pengungsi Palestina di Lebanon Selatan. Kamp Hilweh, kamp pengungsi yang terbesar di Lebanon itu lululantak. Menurut kantor berita nasional, serangan itu menargetkan rumah dari salah seorang jenderal dari kelompok Presiden Palestina. 6 orang tewas termasuk putra seorang pejabat Palestina pada serangan 1 Oktober. Memanasnya situasi membuat seratusan ribu orang bertolak dari Lebanon ke Suriah. Sebagian besar dari mereka adalah warga Lebanon dan Suriah. Mereka membawa barang-barang apapun yang dapat mereka bawa, baik dengan perjalan kaki maupun kendaraan. Dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di Lebanon. Hal ini merespons karena meningkatnya ketegangan konflik antara Israel dan Lebanon. Saat kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, Jokowi meminta perlindungan dan evakuasi bagi WNI di Lebanon untuk segera dilakukan. Berdasarkan data KBRI Beirut, pada saat ini terdapat sedikitnya 157 warga negara Indonesia di Lebanon. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut sebanyak 25 warga negara Indonesia telah dievakuasi dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor 1 dan evakuasi disegerakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, delegasi Indonesia bersama dengan sejumlah delegasi dari negara-negara lain walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat lalu. Melalui akun media sosialnya, Kementerian Luar Negeri mengunggah momen walk out tersebut. Selain Indonesia, sejumlah negara yang melakukan walk out adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, hingga Kuba. Dalam pidatonya, Netanyahu menyinggung soal serangan Israel terhadap Gaza dan Lebanon. When collaboration is the only antidote. Di forum sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak bisa tinggal diam terhadap tindakan Israel. Menlu Retno meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghentikan tindakan Israel di Palestina dan Lebanon. Menlu juga menegaskan konsistensi dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. And I quote, that Israel seeks peace. That Israel really, Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine.
PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Jangan sampai Timur Tengah masuk ke dalam ambang perang besar. Perlu adanya perundingan-perundingan untuk meredam suasana yang memanas dan menyelesaikan masalah. Karena lagi-lagi warga sipil lah yang harus menanggung derita akibat konflik di Timur Tengah. Harus menyeberang lautan tiap kali berangkat dan pulang sekolah, seorang siswa SMA di Kecamatan